Halo semuanya, selamat datang di video kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas implementasi dan tantangan nilai-nilai Pancasila di era global. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat ini, nilai Pancasila perlu terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui video ini, kami ingin mengajak teman-teman memahami bagaimana setiap sila Pancasila diterapkan saat ini, serta tantangan apa saja yang kita hadapi. Bagimu negeri jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru bagai jauh bagaimanapun di Samantara bagaimanapun di Samantara katamu lawanlah adinda ini tidak ada sama layak ini tidak ada sama layak sayang sifat tokaan pakai go gorokan sayang sifat tokaan pakai go gorokan sayang Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sila pertama ini kita diajarkan untuk selalu bertoleransi dan menghormati perbedaan keyakinan. Di era digital bisa kita lihat banyaknya masyarakat yang lebih bebas berekspresi. Namun kebebasan ini bisa memunculkan tantangan. Contohnya, masih banyak masyarakat yang mengujarkan kebencian berbasis agama yang beredar di platform digital. Banyak orang yang mudah tersinggung, dan hal ini bisa memunculkan konflik dan juga kesalahpahaman. Namun, implementasi sila pertama juga terlihat di berbagai kampanye toleransi, dialog antar agama, dan juga aksi menghormati satu sama lain. Kita sebagai generasi muda harus bijak dalam bermedia sosial. Tidak boleh menyebarkan provokasi dan kita harus menghormati antar agama. Sila kedua menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghargai hak manusia, dan menjauhi kekerasan. Di era globalisasi, tantangan baru muncul, seperti cyberbullying, body shaming, dan ujaran tidak manusiawi di internet. Banyak orang merasa bebas berbicara tanpa memikirkan dampaknya kepada orang lain. Meski begitu, kita juga bisa melihat contoh positif, seperti gerakan donasi online untuk membantu korban bencana, penggalangan dana untuk anak sakit, dan kampanye anti-bullying. Ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bisa menjadi sarana kebaikan selama kita menggunakan dengan hati yang beradab. Oke, kita lanjut ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, di sila ini kita diingatkan untuk menjaga kesatuan bangsa dalam sebuah keberagaman. Namun, di era digital ini, tantangan cukup berat. Contohnya yaitu hoax dan informasi palsu yang menyebabkan perpecahan, terutama itu di bidang politik dan sosial. Nah, polarisasi di media sosial ini membuat perbedaan pendapat menjadi sebuah permusuhan. Namun, di sisi lain, banyak juga gerakan-gerakan untuk merawat persatuan bangsa. Contohnya itu kampanye cek dulu sebelum share, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan gerakan mencintai produk lokal. Nah, kita sebagai generasi muda harus menjadi filter, bukan amplifier untuk berita yang menyesatkan, karena persatuan adalah modal utama bangsa ini. Baik, selanjutnya itu sila keempat yang dimana berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Namun di era global banyak diskusi online yang tidak sehat. Contohnya saja komentar toksik, debat tidak sopan, dan penyebaran opini tanpa data. Padahal musyawarah yang baik harus dilakukan dengan bijaksana, menghargai pendapat orang lain, dan berpikir kritis. Kita perlu membangun etika berdiskusi baik di dunia nyata maupun digital. Sila terakhir mengajarkan pemerataan dan keadilan bagi semua. Tantangan di
Era global adalah kesenjangan digital. Tidak semua daerah memiliki akses internet atau teknologi yang sama. Selain itu, UMKM lokal juga bersaing keras melawan produk luar negeri di e-commerce. Namun, banyak juga contoh positif seperti program digitalisasi UMKM, gerakan belanja lokal, dan inovasi anak bangsa dalam berbagai industri kreatif. Dengan mendukung produk dalam negeri dan menggunakan teknologi dengan bijak, kita turut membantu terwujudnya keadilan sosial. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan dan penting di tengah pesatnya globalisasi. Meskipun banyak tantangan, selalu ada peluang untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kami berharap video ini bisa menjadi pengingat bahwa identitas bangsa harus kita jaga bersama. Mari kita terus menerapkan nilai Pancasila menjadi generasi yang bijaksana, beretika, dan mencintai bangsa sendiri.